Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya tetap akan membaca kitab Fathul Mu'in, yang mana pada hari ini akan menerangkan syarat syahnya sholat, dan juga menerangkan bolehkah kita memakan biji misalkan yang dikeluarkan dari kotoran hewan. Dari itulah simak terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratus sholati, bab ini menerangkan syarat-syarat sholat. Suratus sholati utawi syarat-syarat sholat khamsatun, ini ada 5 syarat sholat, ini ada 5. Ahadua utawi salah satu yang 5 ini taharatun, yaitu suci, an hadasin dari hadas kecil atau hadas besar, wa janabatin dan junub. Jadi syarat yang pertama, syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas dan junub, hadas kecil atau hadas yang besar. Wasaniya, dan utawi nomor 2-nya syurutus sholat, aitani syurutis sholati, yakni nomor 2-nya syaratnya sholat, taharatu badanin, yaitu suci badannya. Yang nomor 2 dari bab sholat ini, syarat sah sholat yang kedua, yaitu badannya harus suci dari najis. Wa minhu, dan ini dari taharatu badanin, dakhilul fami utawi dalamnya mulut, wal anfi dan dalamnya hidung, wal ainaini dan dalamnya kedua mata. Termasuk dari badan adalah bagian dalam mulut, jangan sampai terkena najis. Bagian dalam hidung jangan sampai terkena najis. Bagian ke dalamnya kedua mata ini jangan sampai terkena najis. Artinya apa? Harus bersih dari najis, seperti itu. Wa malbusin, dan yang dipakai, wa ghairihi, dan lainnya yang dipakai, min kulli mahmulin, dari setiap perkara yang dibawa, lahu, bagi itu orang. Pakaiannya harus suci, termasuk sesuatu yang dibawa untuk kepentingan sholat harus suci juga. Pakaiannya harus bersih dari najis, termasuk semua hal-hal yang dibawa untuk sholat seperti sejadah itu harus bersih dari najis. Karena kalau tidak, takutnya kalau ada najisnya maksudnya, maka sholatnya tidak sah. Wa illam yataharrak, dan walaupun tidak ikut bergerak, apa itu kullu mahmulin biharakatihi, dengan sebab bergeraknya orang, walaupun perkara itu tidak ikut bergerak sebab gerakannya orang yang sholat, contoh seperti sejadahnya harus suci, seperti itu. Wa makanin, dan tempatnya, yusolli, yang sholat siapa itu orang, fihi, di dalam itu tempat, an najasatin, dari najis, ghairi ma'fuin, yang tidak dima'fu, anhu, apa itu dari najis. Dan tempatnya yang dipakai untuk sholat itu harus suci pula dari najis, supaya tidak terkena najis.
selain najis yang dima'fu, kecuali najis yang dima'fu itu tidak masalah. Wala tasihhu, maka tidak sah as-salatu, apa itu salat, mahu beserta najis. Walau, dan walaupun ada siapa itu orang nasian, inilah orang yang lupa, yaitu orang yang lupa. Atau ada siapa itu orang jahilan, yaitu orang yang bodoh. Biwujudihi, dengan adanya najis. Au bikaunihi, atau dengan adanya najis. Mubtilan, ini membatalkan sholat. Sholat itu tidak sah kalau bersamaan dengan najis. Jadi kalau sholat di tubuhnya atau di bajunya ada najisnya, maka sholatnya itu tidak sah. Walaupun orang tersebut lupa di dalam membersihkan najis, walaupun orang itu lupa di dalam mensucikan najisnya tadi, maka sholatnya tetap tidak sah. Walaupun orang tersebut tidak tahu bahwa terkena najis itu tidak membatalkan sholat. Walaupun orang awam sekalipun, walaupun bahwa terkena najis itu membatalkan sholat, walaupun tahu seperti itu, maka sholatnya tetap tidak sah. Walaupun tidak tahu, walaupun terkena najis di badan atau di tubuh itu, maka sholatnya tetap tidak sah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasiyabaka wa tahhir, wasiyabaka, dan kepada pakaianmu, fatahhir, maka membersihlah engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bersihkanlah pakaianmu, jangan sampai terkena najis. Jadi kalau itu pesan dari Allah, kalau sholat itu jangan sampai terkena najis tubuhnya maupun pakaiannya maupun tempatnya, seperti itu. Kenapa? Li khabari syaikhaini, karena ada khabarnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus bagaimana hukumnya orang yang sholat tapi melurusi najis? Mensajajari najis, misalnya di depannya ada najis atau di sebelahnya. La yadurruh, tidak jadi masalah, muhadatun najasin, apa itu mensajajari najis, li badanihi, kepada badannya orang. Tidak berpengaruh bersejajar dengan najis terhadap tubuh. Artinya tidak berpengaruh mensajajari najis terhadap tubuh, misalnya melurusi najis, itu tidak masalah terhadap tubuh orang yang sholat. Artinya kalau najis tersebut lurus kepada orang yang lagi sholat, maka tidak membatalkan sholat. Tetapi bagaimana kalau tidak batal? Lakin tukrahu, tetapi dimakruhkan apa itu sholat, ma'a muhadatihi, beserta mensejajari najis, kastiqbali najasin, seperti menghadap najis, au mutanajisin, atau seperti menghadap yang terkena najis. Namun hukumnya menghadap ke najis itu atau menghadap ke suatu yang terkena najis itu hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah, seperti itu. Wasafu, dan utawi atap, kadzalika, begitu juga mensejajari najis. In korobah, jika dekat apa itu asyaku, apa itu atap, minhu, dari itu orang, bihaitu yu'addu, sekiranya dianggap siapa itu orang, muhajan, ini adalah orang yang melurusi, lahu, kepada asyaku, kepada atap, urfan, secara umum. Melurusi atap yang najis hukumnya juga makruh. Misalnya di atapnya ada najisnya, melurusi itu, maka hukumnya juga makruh jika atap tersebut dekat dengannya. Jika dekat, kalau atapnya itu walaupun terkena najis jauh, maka itu tidak makruh. Bihaisu yu'addu muhadian lahu urfan, sekiranya orang tersebut dianggap
melurusi secara umum. Wala yajibu dan tidak wajib ijtinabun najasi, apa itu menjauhi najis, fi ghairi sholati di dalam selain sholat. Jadi tidak wajib menjauhi najis itu menjauh dari najis di dalam selain sholat. Wa mahalluhu dan utawi itu tempatnya ijtinabun najasi fi ghairi tadammuhi di dalam selain tidak mengolesi bihi dengan najis, fi badanin di dalam badan, di badan, au saubin atau di pakaian, dan najis tersebut tidak dioleskan ke tubuhnya atau tidak dioleskan ke pakaiannya. Terus bagaimana hukumnya orang yang mengolesi tubuhnya atau yang mengolesi pakaiannya dengan najis? Misalnya pakaiannya dilumuri najis, terus tubuhnya dilumuri najis, bagaimana hukumnya? Fahuwa, maka utawi itu mengolesi najis, haramun, itu haram. Jadi hukumnya kalau orang melumuri najis kepada tubuhnya, maka atau melumuri najis kepada pakaiannya, maka hukumnya haram bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka hukumnya haram. Apa yang dinamakan najis? Wawa, dan utawi itu yang dinamakan najis syara'an, secara syara', mustaqdirun, yaitu perkara yang dianggap kotor, yamna'u, yang mencegah apa itu mustaqdir, syihatas sholati, kepada asahnya sholat, la murahisoh, tidak ada perkara yang meringankan itu maujud. Jadi yang dinamakan najis menurut hukum syara yaitu sesuatu yang dianggap kotor, yang bisa mencegah sahnya sholat. Artinya kalau ada najisnya maka sholatnya tidak sah, seperti itu, karena tidak ada hukum yang meringankan. Makanya kalau terkena najis itu sholatnya tidak sah. Seperti apa? Kalau seperti kotoran hewan atau kotoran manusia, apalagi wabaulin, dan air kencing orang atau air kencing hewan, itu namanya najis. Walau kana, dan walaupun ada apa itu kotoran atau kencing, min ta'irin, ini yaitu keluar dari kotoran burung, wasamakin, dan keluar dari ikan, wajarodin, dan keluar dari belalang, wama, dan perkara la nafsah, yang tidak ada darah itu maujud, lahu, untuk ma, syailatun, apa itu mengalir. Walaupun kotoran itu keluar dari burung, atau keluar dari ikan, atau keluar dari belalang, atau keluar dari hewan yang darahnya tidak mengalir sekalipun, itu tetap najis, seperti itu. Au min ma'kulin, atau keluar dari hewan yang bisa dimakan, lahmuhu, apa itu dagingnya hewan, alal asyhih, menurut kaul yang tersoheh. Atau sekalipun kotoran itu keluar dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, menurut kaul yang paling soheh itu tetap najis. Waqala, dan berkata al-Istohriyu, siapa itu Imam Istohri, warrawiyani, dan Imam Ar-Rawiyani, min a'immatina, dari imam madhab kami, kamalikin, seperti Imam Malik, wa Ahmadah, dan Imam Ahmad. Kotoran itu suci, air kencing itu suci kalau keduanya itu keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Jadi menurut pendapatnya Imam Istohri,
Dan menurut pendapatnya Imam Ar-Rayani, air kencing yang keluar dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, keluar dari burung, keluar dari ikan, keluar dari belalang, maka katanya itu suci. Itu menurut pendapat Imam Istohri dan Imam Ar-Rayani, seperti pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, kotoran yang keluar dari hewan yang bisa dimakan dagingnya yaitu tidak najis, seperti kencingnya atau kotorannya, seperti itu. Terus sekarang bagaimana hukumnya hewan kalau mementahkan biji-bijian tapi bijinya itu keras? Seandainya dia ditanam, maka ia akan bertumbuh. Terus bagaimana hukumnya seperti itu? Walau rosyad, dan jika membuang kotoran, auqaat atau muntah, bahimatun apa itu hewan, habban kepada satu biji, wa ingkana maka jika ada apa itu habban, solban yaitu keras, lau zuri'ah jika ditanam apa itu habbun, nabatah maka tumbuh apa itu biji, famutanajjisun maka itu hukumnya mutanajjis. Apabila hewan mengeluarkan kotoran atau muntah biji-bijian yang keras, apabila ada hewan mengeluarkan atau muntah biji-bijian yang keras, sekiranya seandainya ditanam bisa tumbuh, maka biji tersebut hukumnya muta najis, artinya terkena najis. Terus bolehkah ia dimakan? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat yushaluh maka dibasuh apa itu biji, wayukaluh dan dimakan apa itu biji. Caranya cuci terlebih dahulu kemudian dimakan. Jadi kalau misalkan ada hewan mengeluarkan kotoran dan ada bijinya, ada kacangnya seperti itu, atau ada apanya, atau memuntahkan biji-bijian yang bisa dimakan seperti kacang contohnya lah, sekiranya dia keras dan kalau ditanam misalkan bisa tumbuh, maka dia dihukumi mutanajis. Akan tetapi boleh dimakan, tidak mutanajis kalau dicuci dengan bersih, seperti itu. Caranya cuci terlebih dahulu kemudian dimakan. Wa illa, dan jika tidak, fanajasun maka itu najis. Kalau tidak dicuci maka itu hukumnya tetap najis. Walam yubayyinu, dan tidak menerangkan siapa itu para ulama hukma ghairil habbi, kepada hukum-hukum selain biji-bijian, dan para ulama itu tidak menerangkan hukumnya kalau yang dikeluarkan dari hewan itu tersebut bukan biji. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.